Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabarnya nih? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat melaksanakan aktivitas kalian. Namun maaf banget, aku udah berapa hari ya, hampir seminggu nggak upload video. Kalau sebelum-sebelumnya itu kan rajin banget ya, seminggu bisa 2 atau 3 kali. Nah, kali ini berhubung karena aku sudah mulai masuk perkuliahan, sudah sibuk dengan mengajar, terus juga ke kantor gitu ya. Jadi aku masih mencari waktu yang tepat kapan nih mau ngupload gitu ya. Jadi curi-curi waktu di sela-sela antara jam kantor sama jam kuliah. Jadi teman-teman mohon maaf ya kalau misalnya aku sekarang update-nya lama banget. Nah, hari ini aku ingin ngebahas lebih pada sharing motivasi sih untuk kalian mahasiswa yang nanti ke depannya ketika lulus itu masih galau. Jadi banyak pertanyaan yang masuk, Bu, lebih baik nanti setelah lulus aku mau lanjut kuliah S2 atau lebih baik kerja dulu ya. Nah, kali ini kita sharing yuk sama-sama mana yang lebih baik lanjut S2, lanjut pendidikan kuliah lagi atau kalian lebih baik mencari kerja. Oke, sebelumnya bagi yang baru mampir di channelku ini aku ucapkan terima kasih ya karena sudah mampir di channelku dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya lalu aktifkan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan informasi dari video-videoku tuh kan. Dan jangan lupa like, komen, dan share jika dirasa informasi ini bermanfaat. Mari kita sharing. Nah, rekan-rekan mahasiswa, ketika saya dihadapkan pada pertanyaan, ketika nanti lulus, lebih baik cari kerja dulu atau lanjut S2. Jarang nih ada yang nanya, mau nikah dulu nggak, Bu? Lebih baik nikah dulu nggak ada yang nanya begitu. Rata-rata mereka bertanyanya dua hal tadi, kuliah lagi atau cari kerja. Nah, di sini aku lebih mau sharing membuka pemahaman kalian, ada sisi kelebihan maupun kekurangannya ketika kalian itu memilih untuk mencari kerja dulu atau kuliah, lanjut kuliah. Nah, bagi kalian sebenarnya apapun pilihan tersebut itu sangat baik ya untuk kalian karena memang ketika kita kuliah S1 kita punya prospek ke depannya akan menjadi seperti apa. Ketika kalian ingin memutuskan untuk mencari kerja, maka sejak kuliah kalian sudah harus mempersiapkan soft skill kalian, keahlian kalian, kalian asah dan kalian benar-benar kembangkan begitu ya. Karena apa? Karena kalau kita cuma lulus S1 untuk melamar pekerjaan, saingan kita juga sangat banyak di luaran sana. Itu kan kebukti ketika ada bukaan CPNS atau apapun, coba kalian lihat berapa pesaing kalian dan itulah membuktikan bahwa banyaknya lulusan S1 yang menjamur gitu ya juga untuk mencari sama-sama berjuang mencari pekerjaan. Sehingga kalau kalian lulusan S1 mau langsung cari kerja, mungkin kalian akan bersaing dengan ribuan bahkan ratusan ribu orang yang juga sama-sama ingin mencari pekerjaan. Sedangkan ketersediaan lowongan pekerjaan itu juga tidak sebanyak jumlah mereka yang mencari pekerjaan. Nah, kualifikasi perusahaan atau instansi yang akan menerima pekerja pun juga bermacam-macam. Salah satu yang dilihat pasti pengalamannya selain hanya ijazah yang dilihat. Sehingga perlu sekali kalau memang kalian concern untuk mencari pekerjaan setelah lulus, kalian sejak sekarang, sejak kuliah, banyak-banyaklah cari pengalaman, banyak-banyaklah membangun relasi dan mengasah kemampuan kalian. Misalnya kalian nanti mau kerja di mau coba-coba kalau ada bukaan gitu ya, tenaga ahli atau apa. Nah, kalian asahlah kemampuan kalian. Kalian ahli, kemampuan berbicara kalian baik, kemampuan berbahasa Inggris kalian baik. Kalau kalian mau jadi duduk di bagian kedutaan atau apa, itu kan juga skill berbahasa ya yang paling dibutuhkan. Kalian setidaknya bisa berbahasa asing gitu. Atau misalnya kalian mau jadi kerja di bank misalnya, mau bagian apa, misalnya bagian legalnya, ya kalian dari sekarang kuliah hukum juga harus pahami lah bagaimana aspek legal gitu ya, legal drafting, kontrak drafting atau apapun itu, karena itu juga akan dibutuhkan nantinya. Nah, itu tadi kalau kalian milih
bekerja setelah lulus S1. Kalau kalian milih untuk lanjut kuliah ke jenjang berikutnya S2, sebenarnya kalau saya pribadi saya memang lebih concern ke pendidikan lebih dulu. Karena semakin kita tinggi jenjang pendidikannya itu apa ya, pekerjaan yang kita minati juga lingkupnya walaupun sedikit, pelamarnya pun juga tidak sebanyak pelamar-pelamar yang lulusan S1, teman-teman. Jadi peluang kita untuk memperoleh pekerjaan itu cukup besar gitu ya. Dan biasanya semakin tinggi kualifikasi jenjang pendidikan kita, maka honor ataupun pendapatan nantinya dari gaji yang kita peroleh ketika kita bekerja itu sebanding dengan kualifikasi pendidikan. Loh, tapi juga ada kok yang lulusan S2, S3 tapi belum punya pekerjaan terus ngambil apa? Ngambil pekerjaan yang skupnya itu adalah sebenarnya untuk lulusan S1. Ya tergantung kalau mereka misalnya bukan untuk yang profesi gitu ya, kuliah S2-nya dulu, ya mereka pasti juga akan lingkupnya masuk ke bidang-bidang instansi dan tidak menutup kemungkinan mereka juga mengambil jatahnya yang lowongan yang seharusnya untuk anak-anak lulusan mahasiswa lulusan S1. Tapi kalau S2 sebaiknya apa ya? Kalau misalnya kayak hukum kan ada magister kenotariatan. Nah, itu kan lebih kepada profetik ya, profesi. Sebenarnya nggak usah nyari kerja, kalian buka lagi usaha sendiri. Kan kalian bisa jadi notaris nih. Terus kalian buka kantor, malah buka lapangan pekerjaan. Yang seharusnya dipikirkan adalah gimana sekarang ini kita membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain, bukan kita yang mencari kerja. Seharusnya mindsetnya kita ubah seperti itu. Gimana kita itu berusaha untuk jadi pengusaha gitu ya, biar bisa mempekerjakan orang, biar bisa membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain. Jadi baik mau lulus itu nanti kalian kerja dulu atau S2, lanjut S2 atau mungkin kalian kerja untuk menabung ke jenjang S2 itu adalah pilihan kalian. Kalau memang kalian mau lanjut S2, ya dari sekarang juga kalian harus nabung, teman-teman. Karena kan kalian tahu ya, biaya pendidikan itu semakin tinggi jenjangnya juga semakin besar biaya yang dibutuhkan. Syukur-syukur kalau kalian nanti bisa memperoleh beasiswa. Tapi kalau enggak, berarti kalian kan sudah harus mempersiapkan dari segi finansialnya. S2, kalau zaman saya waktu magister kenotariatan, eh, saya hampir 30 juta biayanya. Kan tiap tahun itu berubah terus ya, makanya apalagi zamannya kalian nanti mau kuliah, lanjut kuliah gitu ya, itu pasti butuh dana yang tidak sedikit. Sehingga semua harus dipikirkan dari sekarang. Tujuan kalian ketika lulus S1 itu mau seperti apa sih? Apakah ada instansi tertentu yang kalian minati untuk kalian coba melamar pekerjaan, atau kalian mau bertekad mau kuliah yang setinggi-tingginya gitu ya, meraih eh, belajar terus ilmu terus gitu ya, itu boleh. Apapun pilihannya itu adalah hal yang baik sebenarnya gitu ya. Tujuannya sama-sama pada intinya nanti kan untuk bekerja ya. Mau kuliah tinggi apapun ujung-ujungnya juga untuk nyari uang kan. Ini hanya beda apa ya? Ini hanya masalah pilihan dan kalian nanti jangan lupa juga untuk berdiskusi dengan orang-orang terdekat kalian, dengan keluarga kalian untuk pilihan yang akan kalian ambil. Oke teman-teman, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Terlebih terkurang mohon maaf ya. Semoga ini dapat bermanfaat. Jangan lupa di-share, di-like, dan komen. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.